Nah, fitrah yang kedua artinya kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kesucian artinya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, bulan Syawal ini kelanjutan dari bulan Ramadan. Ini Pak, dengerin ini Ibu-ibu. Jadi bulan Syawal ini sebenarnya kelanjutan dari bulan Ramadan. Makanya bulan ini dinamakan Syawal. Apa itu Syawal? Syawal artinya naik. Syawal artinya meningkat. Tuh, Pak. Jadi bulan ini dinamakan Syawal karena di bulan ini kita harus naik, Pak. Derajat kita naik, ketakwaan kita naik, takwa kita naik, semuanya harus naik. Nah, kalau di bahasa di kita Idul Fitri ini dinamakan apa? Lebaran. Lebaran kan, Pak? Lebar itu bahasa Jawa ini, Pak Hadi. Selesai itunya. Lebaran, artinya lebar. Kayak dulu sekolah itu kan pulang jam 1, udah lebarin artinya kan. Ya kan, Pak? Arti lebaran itu udah selesai Ramadan artinya. Nah, ada juga dibilang Pak Ustadz ini bukan hanya lebaran, apa? Lebaran katanya. Kok bisa lebaran? Ini badan ini ngelebarin katanya. Badan jadi ngelebar. Nah, itu. Kenapa? Karena tadi di bulan Ramadan enggak Ramadan, tipikal kita sama saja. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi kita di bulan Syawal ini, Syawal artinya meningkat. Meningkat artinya apa Bapak sekalian? Ketakwaan kita, ibadah kita harus meningkat setelah Ramadan. Sampai disampaikan, saya lupa ini. Laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman taqwahu yazid. Bukan dinamakan orang yang merayakan hari raya Idul Fitri. Laisal 'id liman labisal jadid. Bukan dinamakan orang yang merayakan kemenangan orang yang hanya berpakaian baru, berpeci baru, sarung baru, semuanya baru. Betul nggak Bu? Makanya mall penuh sebelum Idul Fitri itu. Apalagi anak-anak, kalau nggak baru kayaknya nggak berlebaran. Kalau kita ini kayaknya nggak ngaruh kan Pak. Baju yang tahun kemarin aja kita pakai, ya itulah. Ya kan? Nah, bukan dinamakan berlebaran orang yang berpakaian serba baru. Walakinnal 'id liman taqwahu yazid. Akan tetapi orang yang merayakan lebaran hari raya Idul Fitri setelah Ramadan, siapa yang ketakwaan ibadahnya meningkat. Itu Pak. Jadi artinya ketika kita selesai Ramadan ini, kita harus meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Kita sadari itu Pak. Masjid Ramadan penuh. Nah, setelah Ramadan kalau bisa tetap penuh, Pak. Ini artinya kita merayakan hari raya Idul Fitri. Yang kedua Bapak sekalian, ini yang saya katakan bahwa Syawal ini kelanjutan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Bapak sekalian, subhanallah, kesalehan seorang mukmin itu luar biasa. Disibukkan dengan berbagai macam ibadah. Puasanya, salat tarawihnya, tahajudnya, tadarusnya, iktikafnya, semua. Itu namanya ibadah kepada Allah. Ingatin ini Ibu, penting ini. Materinya penting. Ketika kita sibuk beribadah di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan ini ibu-ibu dinamakan dengan hablum minallah. Kenapa? Karena dua ajaran pokok di dalam Islam itu yang tidak bisa dipisahkan dua, Pak. Ingat ini, Pak. Kita ibadah di bulan Ramadan semangat betul itu. Kenapa, Pak? Karena kita berharap masuk surga. Itu, Pak.
Karena kata ulama, motivasi orang beribadah itu 3. Pernah saya sampaikan. Motivasi orang beribadah itu 3. Yang pertama apa, Pak? Apa yang pertama, Pak? Hah? Takut masuk neraka. Ya Allah, di neraka tadi ke bukit. Gitu. Takut kita kan, Pak. Dikubur nanti kalau kita nggak salat, nggak wudu, Pak, kan gelapnya itu kuburan. Tapi dengan kita salat, dengan kita wudu, kuburan kita akan bercahaya. Ya kan, Pak? Makanya kita salat, semangat. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, kita beribadah itu mengharap pahala Allah. Betul nggak Ibu-ibu? Jangan tegang-tegang amat habis puasa ini. Yang kedua apa Ibu? Mengharap pahala Allah. Kita semangat ibadah di bulan Ramadan karena kita tahu hadisnya, Al-Qur'annya, ibadah di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda pahalanya. Bahkan tidak ada batasan pahala ibadah di bulan Ramadan. Semangat kita. Ini yang kedua, mengharap pahala Allah. Yang ketiga, Bapak sekalian, kita beribadah kepada Allah. Nah, ini yang paling tinggi tingkatannya. Ini paling tinggi tingkatan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah. Tuh, Pak. Makanya kata ulama, kalau yang pertama tadi, perumpamaannya, orang beribadah karena takut azab Allah, itu sama dengan budak yang kerja diawasi majikan. Ketika ada majikan, semangat dia ibadah. Kenapa? Karena takut sama majikan. Yang kedua, orang yang beribadah karena menghadap pahala, sama kata ulama dengan pedagang. Ketika hari raya Idul Fitri, pedagang itu semangat dia menggelar dagangan. Kenapa? Karena mengharap laku, Pak. Mengharap laku kan? Nah. Yang ketiga, orang beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, ibarat orang tua yang mendidik anaknya. Ini bapak-bapak ini punya anak nih. Ketika ibu nyayangi anak, nyekolahkan anak, ngasih uang anak, pernah nggak ibu berpikir, nak nanti kalau udah gede nak kasih mama uang ya? Nanti kalau enggak kan Pak? Ya kelas betul, nggak pernah kita berpikir macam-macam. Yang penting anak kita sukses, anak kita sehat, berhasil. Nah ini Bapak sekalian, motivasi kita di dalam melaksanakan ibadah. Nah bulan Ramadan kita sibuk beribadah kepada Allah. Kita isi bulan Ramadan itu ibadah kepada Allah. Nah ini namanya Ibu, hablum minallah. Hablum minallah. Makanya di bulan Syawal ini kita lanjutkan. Lihat kegiatan kita di bulan Syawal. Apa Pak? Silaturahim. Dan datangin tetangga. Betul nggak Ibu? Nah, minta maaf. Betul nggak Pak? Artinya Bapak sekalian, kelanjutan dari bulan Syawal ini, kita silaturahim, saling memaafkan. Tujuannya apa Pak? Supaya kita di bulan Syawal ini Bapak sekalian, kita melanjutkan ibadah di bulan Ramadan, kita lanjutkan juga dengan hablum minan nas. Ingat ini Pak. Ini di masyarakat kita terkadang tidak memahami. Banyak tidak memahami. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Tidak cukup Bapak Ibu, kita kalau mau masuk surga mendapatkan ridho Allah, hanya semangat hablum minallah. Enggak cukup. Enggak cukup Pak. Tapi juga harus hablum minan nas. Ini Pak. Ini dua pokok ajaran Islam Pak. Ingetin ini Pak. Jangan kita ibadahnya luar biasa Pak. Tapi dengan manusia jahatnya, naudzubillah. Makanya Rasulullah bersabda. Ini saya sampaikan waktu saya khutbah di depan Bapak Presiden, bertepatan masih di bulan Syawal Pak. Depan Pak Jokowi saya khutbahnya, materinya itu diantaranya, karena bulan Syawal. Apa kata Nabi? Kata Nabi apa Pak? Ini di bulan Syawal Pak. Kata Rasulullah di dalam hadis
di depan para sahabat. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahu enggak, kata Nabi, kamu orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kita nggak mau bangkrut kan Pak? Nggak tahu kan? Nggak mau kita bangkrut, nggak mau kita rugi apapun. Ini Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa yang bangkrut di antara umatku? Siapa yang rugi di antara umatku? Para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, al-muflis minna man la dirhamalahu wala mata. Orang yang rugi di antara kami ya Rasul, kata sahabat, orang yang bisnisnya pailit, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kedudukan. Ini kata jawaban sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu minna, orang yang rugi di antara umatku, kata Nabi, di hari kiamat nanti dia datang dengan ibadah puasanya yang banyak. Dia datang dengan ibadah baca Al-Qur'annya yang banyak. Dia datang dengan ibadah zakatnya yang banyak. Walakin syatama hadza, akan tetapi sayang, kata Nabi, ibadah salatnya banyak, zakatnya banyak, puasanya banyak, hajinya setiap tahun, tapi sayang, kata Nabi, kerjaannya mencerca ini, menghujat ini, menzalimi ini. Kenapa Bu sekalian? Ini kata Nabi orang yang muflis. Ini perlu kita sampaikan Bapak sekalian. Karena kesalehan di dalam Islam itu Bapak sekalian bukan hanya saleh individu. Tahu saleh individu kan Bu? Ada yang saleh betul, salatnya bagus betul, zakatnya bagus betul. Tapi kita juga namanya Pak harus saleh sosial. Ini penting Pak, ini penting. Ada ibu-ibu yang rajin betul pengajian, rajin betul tadarus Al-Quran, tapi tidak diimbangi dengan kesalehan sosialnya Pak. Rajin betul pengajian, rajin betul majelis ta'lim, rajin betul tadarus Al-Quran, tapi kesalehan sosialnya enggak. Dengan tetangga dia jahat, dengan suami mulutnya, apa namanya Pak? Apa namanya Bu? Bawel. Ya kan? Nah, ini penting Pak. Ini penting. Jadi kalau kita ingin masuk surga itu ibu-ibu, modalnya dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Ingatin ini Pak, ingatin ini. Jadi harus sebanding ibadah kita, hablum minallahnya dengan hablum minan nas. Makanya indah betul Pak ajaran Islam, begitu juga dengan tradisi di masyarakat kita. Lihat di masyarakat yang gini Pak, di bulan Ramadan penuh masjid. Ya kan, walaupun di akhir Ramadan berkurang. Tapi setelah Ramadan Pak, ada acara khusus, apa namanya Pak? Halal bihalal. Di Arab itu nggak ada. Di Arab itu nggak ada halal bihalal Pak. Walaupun bahasa Arab, ini bahasa Arab, tapi di Arab nggak ada. Nah, kurma, tahu kurma kan Ibu? Nah, saya biasanya Pak, biasanya ini yang ada di Arab terus nggak ada di kita, biasanya kita menggunakan bahasa Arab itu kan Pak. Nah, kurma itu bahasa Arabnya apa Pak? Tamr, tamrun kurma. Nah, kenapa nggak tamr Pak? Tapi kita punya bahasa sendiri, apa? Kurma. Saya cari Pak, dari mana kok kita ini dapat apa bahasa Arab kurma itu? Tahu nggak Pak aslinya dari mana? Nggak tahu kan Pak? Nah, bahasa Arabnya tamr, tapi bahasa di kita kurma, kurma. Kata teman saya nih Pak, wallahu alam, kata teman saya, dulu jemaah haji kita datang ke Arab, ini puluhan tahun yang lalu Pak.
Orang Arab itu jual kurma, gitu. Jual Arab itu jual kurma. Terus ketika orang kita mau beli kurma itu, nggak tahu dia nunjuk-nunjuk. Ya. Kata orang Arab itu, sementara si bapak jemaah haji kita ini bawa istrinya. Bawa istrinya. Perempuan itu bahasa Arabnya hurma. Bahasa Arab perempuan apa? Hurma. Ah, terus orang Arab itu nunjuk ke dia, hurma, hurma, kata dia. Hurma. Oh, kata orang kita ini kurma, kurma, kata dia. Kurma, 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 katanya. Padahal hurma itu perempuan, hurma, hurma, maksudnya istri, istri kan. Oh iya ya, kurma, kurma, kata dia. Jadilah bahasa Arabnya tapi wallahu alam, Pak. Benar apa enggak riwayat ini? Enggak tahu saya. Nah, ini Bapak sekalian, ini penting ketika kita di bulan Syawal ini memahami betul. Kalau ibadah di dalam Islam itu, Bapak sekalian, ada namanya hablum minallah, yang kedua hablum minan nas.